Nah, teman-teman, sekarang kita udah di tempat yang lain nih, spot yang lain, tapi masih di rumahnya Kak Angel. Tempat koleksi harta karun. Iya. Harta karun dari Kak Angel. Sebelum menonton video ini, yuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan subscribe nggak akan bikin kamu rugi kok, karena subscribe itu gratis. Dan mendukung kami membuat video-video yang lebih baik lagi. Yuk, subscribe yuk! Favorit. Oh, bukan. Aku beli dan favorit juga. Favorit. Dan waktu itu belum terlalu memahami tanaman, tapi udah berani beli beginian. Ujung-ujungnya kemarin sempat sakit, menguning, terus akar busuk. Ya ini yang paling sayang sih karena penuh perjuangan juga akhirnya bisa sehat lagi. Calathea orbifolia. Tapi cakep loh Kak, nggak ada coklat-coklatnya Iya gitu. dulu sampai hangus-hangus. Sekarang kan udah tahu celahnya. Udah lulus gimana. berarti nih. Lulus melamar Amin. Calathea. Ini ada Marion ya Kak ya? Calathea Marion. Ini apa nggak tahu? Black namanya. lipstick. Beauty Beauty Star. Ini yang Flame Star. Linden. Waduh, Ini cakep-cakep Angela ya? semua. Iya. Kenapa Angelanya sakit? Angela lagi sakit. Mbak Angel, Pilea. Karena ini sih ya kita memang nggak boleh mengistimewakan salah satu tanaman sih. Tapi tetap aja kan pasti punya favorit ya. Kan Gitu. lagi favoritnya sih memang tetap yang hijau-hijau. Tuh teman-teman, tipsnya jangan menganaktirikan tanaman loh. Iya ini gara-gara anak tiri kan kayaknya jadi agak-agak ngambek. Ngambek. Iya, karena dia memang makhluk hidup. Nah ini juga penuh perjuangan juga sih. Crimson. Sampai akhirnya bisa bisa berdaun sebanyak ini. Awal beli cuma 2 dan sekarat-sekarat juga. Wow, 2 daun. Ini kakak turun langsung ngerawat tanaman-tanaman. Iya, sampai nyiram juga. Wow. Semua sendiri kecuali lagi di luar kota. Wis. Makanya kalau di keluar kota suka galau memikirkan tanamanku sudah disiram atau belum. Kakak di tengah-tengah kesibukan masih sempat nih ngurus-ngurus semua tanaman nih. Mana Harus disempetin. disempetin Karena ya. ini juga salah satu cara aku buat menghilangkan stres dari pekerjaan, tekanan pekerjaan. Buat menghilangkan suntuk-suntuk tuh lihat tanaman adem, langsung enak gitu. Gitu ya Kak ya. Di sini kelompok yang kecil-kecil. Iya, ini Fitonia. Wih, lucu-lucu. Cimit-cimit. ya kalau Fitonia itu kan direndam aja, nggak usah disiram, kata yang jual sih. Kakak kalau belajar-belajar gini berarti inilah sekarang udah pakar berarti. Enggak juga sih, masih jauh dari pakar. Aduh, ini sih. Wah, si Jose cakep. Buono. Jose Buono. Ini juga kemarin sempat busuk akar, dirawat. Ini udah keluar daun-daun baru ya Kak ya? Ini si skeleton key ya Kak? Skeleton key. Ini Pedatum. hampir lupa. Nah ini akar. Wow. Ini juga dari bayi Kak? Dari kecil-kecil juga dari seukuran ini. Oh. Kayaknya sekarang juga males beli yang gede-gede loh, karena sensasi dari kecil terus jadi besar. Lebih dapet ya Kak ya sensasinya, kebahagiaannya. Karena bukan hanya sekedar untuk jadi penghias, tapi memang karena udah suka gitu kan. Jadi Karena sekarang kan cinta tanaman tuh jadi kayak apa? Kayak kompetisi ya Kak ngelihatnya. Mahal-mahalan atau banyak-banyakan gitu. Kakak ngerasa kayak gitu nggak sih? Apa memang gara-gara suka atau gara-gara cuma lagi trending aja? kalau aku sih lihat bukan kompetisi ya. Mungkin saat seseorang baru awal menyukai tanaman ya mungkin belum mengerti. Tapi pada saat kita sudah suka, kita akan paham bahwa ini bukan kompetisi. Tapi memang ada rasa dari diri kita ya ingin coba lagi menanam yang ini, jenis yang ini gitu. Tapi ya pesan saya sih nggak usah merasa jadi kompetisi dan memaksakan diri. Orang tanaman kan buat kita rileks, jangan jadi beban. Jangan nyusahin ya Kak ya? Iya, jangan malah jadi kepikiran belum mampu beli itu saya gimana caranya. Ya, jangan lah, jadi sesuai kemampuan. Jadi aja. ngutang gitu. Ya, Malah saya ngeliat ada cicilan pula. Bisa beli ini cicilan, serius Kak. Silahkan cicilan. Terus kalau Kakak beli tanaman tuh sesuai tren atau memang gara-gara naksir itu sih Kak? Awalnya gara-gara ini Monstera. Ah, Ya, ini kan ya koleksi-koleksian orange semuanya ini. Monstera. Awalnya dari Monstera kan. Terus mulai nyoba yang lain juga. Pokoknya favorit aku sih Philodendron sih. Jenis Pilo, philodendron. keluarga Pilo. Ini kan pilo semua nih. Apakah yang buat Kakak suka Pilo? Nggak tahu ya, karena mungkin begitu daun baru keluar kan kelihatan tuh satu-satu daunnya. Ada
kayaknya happy banget gitu ngeliat ada cikal bakal daun, terus daunnya mulai dikit-dikit kebuka. Tapi kan semua tanaman gitu Kak, Enggak lah, kebuka. kalau misalnya kayak kalatea kan yang udah rimbun, jadi nggak kelihatan satu-satu daunnya. Kalau ini kan, nih misalnya mau keluar lagi satu nih kayak gini nih kan, udah ditunggu ini nih, udah ditungguin nih kapan nih keluarnya gitu. Jadi sensasi nunggu tanaman Daun daun barunya barunya. yang ditunggu ya. Selain daripada memang ijo-ijonya sih. Ijo, kembali lagi ke ijo. Ini aduh gede Kak. Sempat sekarat juga karena kemarin ya itu tadi sok-sokan belum terlalu pinter tanaman udah ngambil yang ginian. Ternyata metannya itu ya metannya tanah biasa, akhirnya kebanyakan siram. Sekarang tips Kakak Kak untuk, karena kan udah tahu nih pilo. Tanaman pilo ini paling cocoknya metannya apa? Kalau menurut aku yang amatiran ini Dari ini ya, apa namanya, udah belajar sendiri gitu. learning by doing ya. Itu memang yang harusnya porous kan. Porous, terus kalau aku coba-coba beberapa kali memang kalau pakai pakis cacah campur lumut. Pakis cacah campur lumut. Iya, itu memang yang awalnya akarnya cuma sedikit terus coklat busuk gitu, begitu diganti ke yang pakis cacah campur sama lumut sama beberapa ada campuran lainnya itu. Campuran rahasia enggak itu Kak? Enggak sih, kayak perlit gitu-gitu, furadan buat anti jamur. Jadi tumbuh tuh akarnya tuh. Iya. Pengalaman Kak Angel, kalau pilo-pilo itu pakai pakis cacah dan lumut. Pakis cacahnya dapat dari Bikin hutan sendiri. Soalnya kemarin aku beli pakis cacah sama Kak Angel. Itu kalau susah musim nyarinya. hujan susah nih sekarang. Gimana mau jemur kan hujan melulu. Cakep banget. Ini juga dari cuman berapa daun? Cuman dari 3-4 daun kalau nggak salah. Masih Makin ke atas kok makin putihnya banyak ya Kak? Iya. Oh, jadi Kakak rawatnya dari berapa daun? Yang dari sini? Enggak nih, masih dari sini. Masih 4 daun kalau nggak salah. Cocok ya emang Kakak nih ngerawat yang gini ya. Coraknya keluar gitu. Cocoknya sama philodendron kayaknya. Ini si black face ya Kak ya? Plomani black face. Plomani. Ini juga cepat. Pokok favorit lah. Pilo. Pilo. Jadi udah komplit Kak, Pastazanum ada, Gloriosum ada, Mamei ada, Plomani ada. Koleksi kayaknya Kakak ini. Gede banget ya Kak? Iya. Dapat dari mana nih Kak? Dapat dari mana? Motek. Motek. Dulu sih masih segini. Wow. 3 bulan yang lalu lah segini. 3 bulan yang lalu. Kok terus kenapa dia bisa langsung besar kayak gini? Nggak tahu, mungkin karena akar anginnya itu kan dikasih terus lumut. Itu nggak sengaja nih ternyata langsung masuk ke dalam gitu, jadi mungkin dapat nutrisi ya. Dapat nutrisi, jadi akhirnya daunnya juga jadinya lebih besar lihat dibandingkan yang bawah. Iya ya, signifikan banget. Terus ini turusnya buat sendiri nih Kak? Iya. Nggak tahu ya, memang suka nyoba-nyoba gitu. Lihat-lihat di Google terus YouTube, terus lihat sekarang kan karena banyak yang suka tanaman juga. Kita banyak ini sih jadinya referensi ya Kak ya. Referensi. Aku suka lihat yang ini, ini kayaknya gampang buatnya gitu, terus aku cobain. Gimana nih Kak bikinnya nih? Ajarin kita dong. Ini ada sticknya, itu aku beli di Shopee. Di dalam. Itu memang buat tanaman sih katanya warna hijau, jadi nggak pakai paralon. Kecil gitu segini, terus langsung udah potong pakai kawat yang segi-segi ini, terus diiketin isi sama lumut, ya udah gampang sih. Jadi dibikin dulu itu baru diisi lumutnya atau kayak bikin lemper gitu? Kayak bikin lemper, benar, kayak bikin lemper. Jadi digituin. Baru diikat di sini pakai cable tie itu. Cable tie. Buat teman-teman yang mau bikin lumut, terus lumut. Ini benar-benar bagus sih kalau buat yang tanaman merambat. Lebih bagus daripada sabut ya Kak ya? Kayaknya kalau lumut tuh gimana ya, bikin tanamannya jadi tambah sehat gitu. Mungkin ya, berdasarkan pengalaman. Di sini ada kelompok begonia nih teman-teman. Gitu dia, dengan pengelompokan lagi. Pengelompokan lagi tetap ya. Jadi ini mungkin tips ya buat teman-teman juga biar tanamannya bisa lebih subur. Kayaknya emang dikelompokin ya Kak. Dia bisa ngobrol sesama dia. Terus mengenai pencahayaan dan penempatan juga jadi sama. Misalnya begonia ya sama-samanya di sini posisinya kayak gini.
Pilo cocoknya di sana jadi digabungin aja di sana gitu Kak ya. Ya mungkin kalau kalian lihat kan udah yang bagusnya ya sih ya, tapi sebenarnya ini melalui proses juga mencari spot yang tepat untuk jenis tanaman ini itu trial and error juga. Jadi memang beberapa kali dipindah, beberapa kali ini kayaknya nggak cocok di sini, pindahin lagi. Oh, ada yang pernah mati nih Kak tanaman? Pernah dong, nggak mungkin nggak, apalagi itu awal-awal yang belum ngerti tanaman tapi masih semangat buat belanja tanaman tanpa mempelajari dulu sebenarnya tanaman ini seperti apa. Jadi saran aku sih sebelum membeli tanaman coba Google dulu, cari tahu dulu tanaman ini jenisnya sukanya metannya kayak apa, pencahayaannya kayak apa. Jadi sebelum beli udah tahu dulu gitu. Terus cocok nggak di rumah kita gitu ya Kak ya? Karena kita juga harus tahu rumah kita nih mataharinya ngadepnya kemana, matahari pagi jam berapa, nah gitu deh. Jadi sedikit cerita teman-teman, Kak Angel ini kan juga sering belanja di Orange Garden. Suka nanyanya gini nih, Tisi ini tempatnya panas, cocoknya tanaman apa gitu ya Kak ya. Jadi kalau memang Kak Angel ini memperhatikan dulu nih lokasi yang mau diisi tuh tanaman apa, jadi cocoknya apa di situ. Bagus juga kayak gitu teman-teman. Jadi jangan beli dulu baru cari tempatnya, tapi emang udah tahu tempatnya mau diisi apa gitu Kak ya. Ya karena beberapa kali kan gagal kan, jadi pikir memang harus coba mencari tahu lebih banyak dulu baru kita memutuskan mau memelihara tanaman apa. Tanamannya tempatnya udah ada baru cari tanamannya lebih bagus gitu. Betul. Jadi di sini begonia. Ya, ini spot yang adem sih, nggak tahu. Begonia ini kan baru Lucu nih. 2 bulan terakhir saya coba dan nggak tahu ini hidup, cuman bunganya belum pada keluar. Iya. Ini lucu nih Kak, begonia. Begonia nggak tahu jenis-jenisnya, pokoknya begonia kan banyak kan namanya. Aduh. Ini dari hutan juga Kak? Enggak. Ada yang ini yang hutan. Benar-benar hutan tuh yang ini yang polkadot ini loh. Ini beneran aku amazed loh Kak. Kemarin di tempat Ibu katanya ambil dari hutan ini ya. Oh. Ini juga nih. Ini sih iya lucu, tapi ini kayaknya biasa dijual gitu kan? Banyak kok Di hutan. begonia. Di hutan beneran ini di hutan. Enggak tahu ini Kaposulu nih. Kalau lucu. ini di landak. Hutan landak. Tanaman hutan. Gimana sih Kak potensi tanaman kalbar menurut Kakak? Kalau kayaknya yang memang naik daun itu berarti kan jenis alokasia ya. Alokasia ya. Kalau alokasia kita itu cukup berbeda. Saya tadi yang Invernalis. Ya kayaknya memang favorit juga sih. Regina juga kalau nggak salah ya. Dari kalbar juga ya Kak ya. Regina. Bisa. Terus apalagi? Bisa lah ya untuk go internasional. Emang udah ya. Watsoniana. Itu alokasia juga nggak? Iya, alokasia juga. Nah itu. Cuma masih ada satu spot lagi sih. Oh, masih ada satu spot lagi Di belakang. Sekarang kita berada di spot terakhir dari kediamannya Kak Angel. Di sini ada spot alokasia dan syngonium. Ya ini di belakang rumah. Kalau ini sama ya Kak ya dengan yang tadi di depan ya? Ini memang masih bayi banget kemarin dapetnya. Invernalis ya Kak ya. Kalau ini apa ya? Ini juga lucu. Oh ini tengkorak itu, cuma belum dewasa. Cuprea ya Kak ya. Masih bayi. Ada budget khusus nggak sih Kak untuk belanja tanaman? Nggak juga, tergantung. Kalau emang sudah suka, ya dicukup-cukupin. Dicukup-cukupin. Ini ada syngonium si pink splash. Jadi kalau kita beli tanaman itu kan kadang-kadang ada mesti cari seller yang informatif. Kalau misalnya sellernya nggak informatif kan kita kan sebagai pemula nggak tahu. Nah, kalau sebenarnya kalau seller kan nggak kayak di Oranje malah bagi-bagi tips terus ya. Harus ini sebenarnya harus begitu. Jadi kita kan kalau beli tanaman harus banyak pengetahuannya. Yang paling tahu ya yang jual ya Kak. Kadang ada juga yang jual aja ke Kak. Oh iya sih, kalau yang cuma jual itu ya itu tadi media tanamnya kadang kacau. Dia cuman sementara kan. Jadi mereka ambil dari Jawa. Jual. Tanahnya sembarangan terus dipajang paling seminggu udah laku kan. Jadi media tanamnya memang kadang-kadang gak bagus. Nih teman-teman. Apa nih Kak? Itu apa ya? Peralatan tempur berkebun ala Kak Angel. Ini yang ya
ya yang paling sering dipakai. Jadi udahlah disimpan satu dalam satu keranjang gitu. Ada B1, ada regen untuk semut ya Kak ya. Aduh gini. Ini ngelap-ngelap daun, sekop, sampai dengan sumpit buat nusuk-nusuk media kalau udah basah atau enggak ya? ngecek-ngecek. Guntingnya pun harus bunga-bunga. Cakep. Kakak kan suka belanja online berarti nih ya tanaman-tanaman. Jadi kalau misalnya ada tips-tips nggak sih Kak kalau belanja online ataupun nanti tanamannya begitu nyampe gitu harus diapain gitu tanaman-tanaman? Pernah ketipu nggak Kak? Pernah ketipu nggak? Ketipu sampai tanaman nggak datang sih nggak pernah. Pernah. Sejauh ini sellernya semuanya baik. Amanah. Amanah. Jadi pernahnya merasa tertipu kayak gimana nih Kak? Kalau tertipu sih nggak ada. Cuman memang kalau tips-tips ini setelah tanaman datang itu ada yang beda-beda sih. Ada yang anjurkan untuk langsung diguyur, maksudnya disiram, repotting. Ada yang suruh diemin dulu sampai besok, tapi dibuka, tapi besok baru ditanam, baru disiram. Kalau sepengalaman Kakak yang paling bagus kayaknya gimana? Sama aja sih, nggak apa-apa. Pernah langsung datang, langsung kalau memang nyampenya pas sore, pas sempat langsung aku repotting, nggak apa-apa. Gitu. Kalau pas memang kadang-kadang kan datang malam juga, besokannya baru di repotting, ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Biasa datang dalam keadaan segar atau udah kuning-kuning gitu sih Kak? Sejauh ini sih aman sih, segar semua. Cuman agak menguning sedikit di daun itu ada, tapi Stres perjalanan nggak sampai mati itu enggak sih. Gitu. Kakak ada pertanyaan lagi nggak sih Kak? Nah ini juga sekarang kan mulai gitu. aku masih lanjut nih. Iya. Lalu kita pula nyari pertanyaan. Nah kalau sekarang karena mungkin rame yang online dan kayaknya pemerintah juga lebih memperketat untuk karantina. Oh nah, iya. Belakangan ini kita harus hati-hati kalau beli sama online shop yang nggak punya sertifikat karantina itu. Karena beberapa kali kalau aku lihat tuh ada yang kena sita. Apanya Kak? Tanamannya. Karena kan kalau nggak bersertifikat kan istilahnya kan diam-diam dikirim, pura-puranya itu bukan tanaman, tapi ketahuan tuh tanaman, akhirnya disita. Di bandaranya ya Kak ya? Jadi di beberapa online shop yang nggak berani lagi untuk kirim keluar kota karena mereka belum punya sertifikat itu. Kalau di Orange Garden pengiriman luar pulau selalu disertai surat karantina. Aman. Nah ini harus yang benar tuh seperti ini. Jadi memang mungkin yang masih baru-baru mulai menjual gitu, jadi masih bingung, ribet ya ngurusnya, kali, males segala macam gitu. Tapi memang sebaiknya sih yang sudah bersertifikat, jadi lebih aman. Iya. Jadi tanaman kita pasti nyampe dengan selamat gitu kan. Karena bisa ditahan ya Kak ya di bandara. Iya, pernah disita kan. Cuma untungnya aku belum pernah. Cuma ini memang baru beberapa minggu terakhir ini aku lihat beberapa postingan teman-teman di Instagram tuh ada yang kena sita gitu kan. Jadi mungkin lebih hati-hati aja buat yang mau beli tanaman-tanaman dari luar pulau. Luar pulau pastikan ada surat karantinanya gitu. Kakak nih kan anak Pak Cornelis ya. Iya. Mantan gubernur 2 periode. Apa sih Kak rasanya jadi anak gubernur Kak? Apa ya? Sebenarnya pada dasarnya sama aja. Ada Apapun spesialisasi profesi. spesialnya nggak sih Kak jadi anak gubernur? Mungkin ada yang berpikir kalau jadi anak pejabat itu di mana-mana ada bodyguard, ada yang jagain. Enggak juga. Saya tetap seperti biasa. Beraktivitas seperti biasa. Tidak ada yang spesial sebenarnya. Ya mungkin kalau banyak yang kenal ya. Nah itu dari sebelum saya jadi anggota DPR juga sudah banyak yang kenal karena mungkin latar belakang keluarga kan, jadi banyak yang kenal karena sering bikin kegiatan, kadang ada open house di pendopo dulu kan. Terus lebihnya sama aja sih sebenarnya dengan yang lain gitu. Kakak ini mah gara-gara membumi banget nih. Sama aja sebenarnya, nggak ada yang berubah ya Kak. Begitu Kakak jadi anggota DPRD juga nggak ada yang berubah Kak? Rasanya sih masih begini-begini saja ya. Kalau kesibukan ya itu udah pasti. Tapi, sibuk ya. Tapi kalau begitu jadi DPR terus ada yang berubah harus ada protokoler dan semuanya enggak sih, sama aja. Dulu juga enggak, apalagi sekarang.
Ini anak yang sangat-sangat ini nih, apa, merakyat. Gitu. Terus kalau di jadi anggota DPRD nih Kak, dari periode tahun berapa Kak? Baru periode ini yang 2019. 2019. Terus itu kan Kakak sering rapat-rapat saya ngeliat ya di IG gitu. Terus gimana bagi waktu, ini apa sih dari tadi juga? Gimana Kakak bagi waktu antara rumah, pekerjaan, sama ngurus tanaman juga? Iya, ini sih yang tricky, kita memang harus pinter-pinter bagi waktu. Jadi memang kalau saatnya harus rapat, kerja, kantor, ya saya ke kantor. Kebetulan juga kan anak-anak udah lumayan besar-besar, jadi nggak terlalu. Lumayan besar Kak. Kakak kayaknya masih muda nih, awet muda banget. Saya sudah SMP. Wow, udah SMP anak Kakak. Iya, anak tertua saya udah SMP kelas 1. Oh, berapa Kak? 3. Oh 3. Yang nomor 2 kelas 5, terus yang bungsu udah kelas 1 SD. Jadi udah emang gede udah gitu. nggak terlalu ini lagi lah, nggak terlalu repot. Nah, pulang kantor sore-sore jam 4, ya mulailah dengan tanaman. Tanaman kan nggak disiram tiap hari juga. Jadi paling ngecek-ngecek aja tuh, lihat-lihat. Oh gitu. Enggak sih, yang paling kalau keluar kota aja yang agak-agak ribet. Agak ribet ya Kak. Apa sih Kak arti tanaman buat Kakak? Mungkin karena saya bertepatan dengan pandemi kemarin, jadi memang awal dari yang cuman untuk mengisi waktu luang sampai akhirnya tanaman itu menjadi gaya hidup saya juga gitu, maksudnya menjadi Teman. menjadi teman. penghibur gitu. Penghibur. Jadi semacam kita jadi ada me time yang Hai. Ya di sini saya menghabiskan waktu berjam-jam kadang-kadang sekedar dengan tanaman. Bentar ya. Nah ini. Ini anak ketiga Kakak ya Kak ya. Hai. Say hi. Hai. Ya jadi memang sekarang kalau ke rumah tanpa ngelihat dulu sekeliling tuh kayaknya ada yang kurang. Segitu ya Kak ya. Jadi memang Diajak ngomong nggak nih Kak? berarti. Diajak ngomong juga nggak Kak? Kadang-kadang kalau ngelihat udah agak-agak sakit gitu atau pas lagi reporting jangan stres lama-lama ya. Hidup ya. Gimana ya udah jadi apa, awalnya sih ngeledek juga, maksudnya tanaman diajak ngomong gitu. Kalau awal-awal dulu kan melihat cerita-cerita ataupun ngeliat di YouTube channel segala macam, tapi belakangan kok merasa ya karena merasa udah jadi temen gini kan, jadi ya kadang diajak ngobrol gitu, walaupun ya bukan ngobrol yang intens gimana sih, tapi paling nggak jangan ini ya gitu, jangan stres lama-lama, aduh kenapa sih gitu, kok nggak keluar-keluar daunnya, gitu-gitu. Diajak ngobrol juga, jadi tanaman emang bisa jadi teman ya Kak ya, penghibur. Apalagi kalau pandemi ini kita di rumah terus ya Kak ya. Iya, awal-awal memang di rumah terus, sekarang saya udah aktivitas normal. Di luar terus. Tetap saya cari waktu bagaimana caranya biarpun secapek apa begitu pulang dari luar kota yang dilihat pertama tanaman. Tetap tanaman number one. Cek yang lain, lihat tanaman dulu. Oh gitu. Seru. Kalau suami mendukung Kak aktivitas Kakak ini? Dukung sih, memang dasarnya juga orangnya Suka tanaman? Enggak, dia memang apa? Tidak melarang saya juga kalau menyukai atau ada hobi tertentu selagi positif ya, karena ini kan juga hobinya kan positif. Ya paling kadang-kadang kalau udah pulang dari kantor saya nggak muncul-muncul, tiba-tiba dia turun aja ngeliat, udah kan, ya pantesan nggak naik-naik, rupanya lagi di bawah. Sama, suami saya juga gitu. Kalau ini pohon apa nih Kak? Ini jacaranda. Ini saya karena musim hujan, jadi bunga-bunganya berguguran. Ini biasanya full ungu kalau pas panas. Oh pas panas. Kalau musim panas, kalau musim kemarau itu bunganya banyak banget full. Jacaranda. Iya. Jacaranda. Di sini area terbukanya Kak ya? Iya. Kayaknya kemarin sempat camping ya di sini Kak. Bisa camping. Sama anak-anak. Kadang-kadang anak main dengan kura-kura. Kura-kura? Iya. Ada kura-kura Kak? Ada. Aduh sembunyi. Wih. Ada di sini. Oh itu tuh kura-kura. Jadi memang di rumah ini lengkap flora dan fauna. Binatangnya ada. Peliharaannya berarti ikan, kura-kura.
ada dogi juga. Oh iya, dogi ya gitu. Ada apa? Yang kecil-kecil. Kayak marmut tuh apa? Oh, hamster. Hamster juga Oh, ada. hamster. Punya anak-anak cowok sih sukanya ya peliharaan. Peliharaannya itu ya Kak. Oke lah Kak. Terima kasih kita udah diperbolehkan berkunjung ke rumahnya, udah ngobrol-ngobrol. Ada pesan dan kesan enggak Kak disampaikan ke halayak? Apa ya? Karena ini channel YouTube-nya Orange dan memang itu tanaman, jadi pasti yang nonton juga kan plant lover semua ya. Jadi semangat berkebun. Iya, semangat berkebun. Oke lah, baiklah teman-teman. Kita sudah menyudahi video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video-video dari Orange Garden. Nantikan video-video kita berikutnya. Salam satu hobi, salam berkebun, semua bisa nanam. Orange. Bye-bye.